Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Masih di pembelajaran daring untuk mata pelajaran PKKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kompetensi keahlian multimedia. Baik. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang ukuran bagaimana usaha itu bisa berhasil, atau kalau dalam KD-nya ya keberhasilan produksi massal. Kalau kita produksi massal berarti usaha kita sudah berjalan, dan bagaimana mengukur produksi massal kita itu berhasil. Nah, sebuah usaha itu memang banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Namun saya akan mengawali pertemuan kali ini dengan sebuah cerita. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah beberapa kali diamanai untuk mengelola usaha. Saya pernah belajar di Koperasi Mahasiswa UNY, dan saya di sana di staf kewirausahaan. Kemudian selain itu saya juga pernah membantu om saya untuk mengelola usaha toko elektronik dan listrik di daerah Godean, namanya Kusuma Elektronika. Monggo kalau mau datang ke sana, mau belanja boleh sekali. Itu milik sekarang yang lola adik saya. Baik, saya pernah bercerita banyak dengan om saya, Pak Lek saya. Saya tanya ke beliau, Om, gimana sih dulu mengawali usahanya? Usahanya ya diawali dengan tentu saja mengumpulkan modal. Kemudian beliau menjelaskan bahwa usahanya itu bisa berjalan dengan baik, bisa untuk makan. Usaha saya ini, toko ini bisa untuk makan itu setelah 2 tahun. Artinya apa? Artinya ya sebelum 2 tahun itu memang tokonya belum menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati. Nah, kemudian pada suatu waktu saya juga menemukan istilahnya break even point begitu. Ini yang saya pelajari di Koma UNY. Break even point itu adalah titik di mana pengusaha itu balik modal. Kemudian dari balik modal itu usahanya berkembang, sisanya adalah keuntungannya, ya, keuntungan dari usaha yang sudah berjalan. Nah, break even point ini penting. Nanti teman-teman bisa googling atau mencari sumber belajar yang lain apa itu BEP, dan kita jadikan tugas nanti di KD kedua kita. Break even point itu apa begitu. Nah, kalau ukuran dari keberhasilan suatu usaha itu yang pertama adalah tentu peningkatan modal. Modalnya tambah. Artinya ketika BEP-nya sudah tercapai, break even point-nya yang pertama tercapai, kemudian dia harus mengembangkan modalnya untuk kemudian mengembangkan usahanya. Nah, ini salah satu ciri bahwa modalnya meningkat, artinya modal yang awal juga sudah balik. Peningkatan modal, kemudian yang kedua adalah jumlah produksinya meningkat. Jumlah produksinya meningkat, jadi nggak berkurang begitu ya. Kalau jumlah produksi meningkat, otomatis pelanggannya juga harus meningkat. Pelanggannya semakin banyak, kemudian perluasan usahanya juga semakin besar. Misalkan dulu yang tokonya kecil, semakin lama semakin besar. Atau mungkin dulu ketika usahanya kecil, hanya beberapa produk saja. Kalau di bidang multimedia mungkin diawali dengan produk yang gampang-gampang gitu ya, kemudian berkembang menjadi produk yang lebih banyak lagi. Nah, ini perluasan usaha. Kemudian tambah lagi, kalau pelanggannya banyak, artinya perluasan daerah pemasarannya juga tambah banyak. Nah, area pemasaran ini teman-teman bisa mentarget
area pemasarannya di lokal provinsi atau kemudian di secara nasional atau bahkan nanti sampai luar negeri begitu. Ini penting sekali, sebab apa ya, teman-teman perhatiin aja, kalau orang mau nyewa ruko itu kira-kira nyewa di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai, pasti akan milih di tempat yang ramai. Dan rukonya pun ketika di tempat ramai, harga sewanya pasti lebih mahal. Oleh karena itu penting sekali nanti ketika teman-teman mengembangkan usaha juga perlu mentargetkan pasarnya. Teman-teman bikin stiker mau dipasarin kemana gitu, teman-teman bikin pin mau pasarin kemana, teman-teman mau bikin logo yang mau beli siapa gitu. Ini penting sekali, teman-teman juga harus memikirkan itu. Nah, itu sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah usaha atau kalau teman-teman sudah melakukan produksi massal. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana fisik yang dimiliki oleh teman-teman ketika mengembangkan usaha ini bertambah. Misalkan dulu komputernya cuma masih kentang gitu ya, kentang, RAM-nya kecil, memorinya kecil. Kemudian ketika usahanya berkembang, berhasil, tambah asetnya, sarana fisiknya bertambah. Kemudian juga pendapatan usahanya juga bertambah. Inilah beberapa tolak ukur yang kemudian bisa dipakai teman-teman untuk mengukur keberhasilan sebuah usaha. Yang pertama tadi adalah bagaimana teman-teman menghitung break even point. Break even point itu bagaimana balik modalnya, modal pertama. Nah, ini yang penting. Teman-teman harus bisa menghitung BEP-nya. Ini contohnya ya, teman-teman punya usaha bikin stiker, modalnya berapa? Bisa dihitung kan? Kemudian nanti kira-kira yang beli stikernya itu siapa saja. Dalam waktu sebulan kira-kira bisa terjual berapa. Nah, di situ nanti akan kelihatan saya modalnya sekian, satu stiker modalnya sekian, kemudian keuntungan dari penjualan satu stiker adalah katakanlah misalkan 10%. Nah, kira-kira dengan keuntungan itu 10% itu penjualannya seperti apa, diprediksi. Kemudian nanti teman-teman akan bisa menghitung kapan balik modalnya. Nah, untuk perhitungan break even point teman-teman bisa browsing, googling, kemudian bisa diterapkan di konsep usaha yang teman-teman bikin. Oke, saya kira itu untuk materi yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.